Selamat malam Pak Wid dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Chandra Wilmar Sitorus dengan NIM 20B10067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai struktur komposit. Untuk outline yang akan saya bawakan, yang pertama definisi struktur komposit, yang kedua bahan pembuatan kolom komposit, yang ketiga jenis kolom komposit, yang keempat keuntungan struktur komposit, dan yang kelima contoh soal. Yang pertama definisi struktur komposit. Struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda yang membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Umumnya, struktur komposit menggabungkan antara material beton dengan baja seperti beton dengan baja tulangan dan beton dengan baja ringan. Selanjutnya, bahan pembuatan kolom komposit. Yang pertama di sini ada baja profil WF, yang kedua besi tulangan, dan yang ketiga cor beton. Gambar di bawah ini merupakan gambar penggabungan dari tiga material di atas untuk membentuk suatu kolom komposit. Selanjutnya jenis kolom komposit. Kolom komposit menurut SNI 03 1729 tahun 2002. Yang pertama kolom komposit yang terbuat dari profil yang diberi selubang beton di sekelilingnya. Penambahan beton di sini berfungsi sebagai menunda terjadinya kegagalan lokal backlink pada profil baja serta berfungsi sebagai material penahan api. Yang di samping ini merupakan gambar dari kolom komposit baja profil. Yang mana yang di tengah ini terdapat baja profil WF, terdapat tulangan kolom, tulangan sengkang, dan selimut beton. Selanjutnya, kolom terbuat dari penampang baja berongga yang berisikan beton. Material baja berfungsi sebagai meningkatkan kekuatan beton serta dapat menghalangi terjadinya lokal backlink pada baja. Yang di samping merupakan gambar kolom yang terbuat dari penampang baja. Selanjutnya sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Di sini terdapat dua sistem pelaksanaannya. Yang pertama ada unsorted, yaitu tanpa peranca. Jika tumpuan sementara tidak digunakan, maka profil baja akan berperilaku sebagai penumpu dari backcasting plat beton selama beton belum mengeras. Selanjutnya ada soret dengan peranca. Dalam konstruksi dengan peranca, tumpuan sementara akan memikul berat dari profil baja, backcasting plat, serta beton yang belum mengeras. Di sini ada persyaratan bagi suatu kolom komposit yang ditentukan dalam SNI 03 1129 tahun 2002. Yang pertama ada untuk luasan ada luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit. Jika kurang, maka komponen struktur tekan ini akan bereaksi sebagai kolom beton biasa. Terus yang kedua, untuk profil baja yang diselubungi beton, persyaratan berikut harus dipenuhi. Yang pertama, tulangan longitudinal dan lateral harus digunakan. Untuk jarak pengikat lateral tidak boleh lebih dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom komposit. Untuk luas penampang melintang dari tulangan longitudinal dan transversal minimum 0,18 mm persegi per jarak antar tulangan longitudinal atau transversal. Untuk selimut betonnya yaitu minimal setebal 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal. Untuk tulangan longitudinal harus dibuat menerus pada lantai tingkat kecuali tulangan longitudinal yang hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Yang ketiga di sini mengenai kuat tekan beton. Untuk FC-nya berkisar antara 21 sampai 55 MPa itu untuk beton normal. Sedangkan untuk beton ringan untuk FC-nya minimal 28 MPa. Selanjutnya yang keempat tegangan lele profil baja dan tulangan longitudinal tidak boleh melebihi dari 380 MPa. Selanjutnya untuk mencegah tekuk lokal pada pipa baja untuk penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disyaratkan sebagai berikut. Untuk penampang persegi dengan sisi B, maka dia lebih besar
dari B akar FY per E. Selanjutnya untuk penampang lingkaran dengan diameter D, maka T lebih besar dari D akar FY per 8E. Yang keempat ada keuntungan struktur komposit. Yang pertama, dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai. Yang kedua, tinggi baja yang dipakai dapat dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan plat lantai. Yang keempat, dapat menambah panjang bentang layan dari suatu struktur. Di sini kemudian terdapat tata cara perhitungan kuat rencana kolom komposit yang mana yang diatur dalam SNI 03 1729 2002. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa kuat rencana kolom kolom komposit untuk NU sama dengan faktor reduksi dikali NN dengan faktor reduksi sama dengan 0,85. Untuk NN-nya sama dengan AS dikali FCR sama dengan FMY per W. Untuk nilai W ditentukan sebagai berikut. Untuk lambda C lebih kecil dari kurang dari 0,25, maka W sama dengan 1. Untuk 0,25 kurang dari WC kurang dari 1,2, maka menggunakan rumus W sama dengan 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda C. Untuk lambda C lebih besar dari 1,2, maka menggunakan rumus W 1,25 dikali lambda C kuadrat, di mana lambda C sama dengan KC kali L per RM dikali Pi akar FMY per EM. Selanjutnya untuk FMY sama dengan FY tambah C1 dikali FYR dikali AR per AS plus C2 dikali F aksen C dikali AC per AS. Selanjutnya untuk EM sama dengan E ditambah C3 dikali EC dikali AC per AS. Selanjutnya untuk EC sama dengan 0,041 dikali W pangkat 1,5 dikali akar FC aksen. Yang mana di sini AC sebagai adalah luas penampang beton, AR sama dengan luas tulangan longitudinal dan selanjutnya bisa dilihat. Selanjutnya untuk koefisien C1, C2 dan C3 ditentukan sebagai berikut. Untuk pipa baja yang diisi beton, C1 sama dengan 1, C2 sama dengan 0,85, C3 sama dengan 0,4. Selanjutnya untuk profil baja yang dibungkus beton, C1 sama dengan 0,7, C2 sama dengan 0,6, C3 sama dengan 0,2. Selanjutnya contoh soal. Di sini terdapat sebuah kolom dengan ukuran 50 kali 50 dengan tebal selimut 4 cm dengan sengkangnya menggunakan besi polos dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 250. Untuk jumlah tulangannya ada 4 menggunakan besi ulir dengan diameter 22. Selanjutnya diketahui F aksen C-nya sama dengan 25 MPa, FY-nya sama dengan 400 MPa. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menghitung luas beton sama dengan 500 dikali 500 didapat hasilnya 250.000 mm persegi. Selanjutnya untuk luas profil sama dengan 11.980 mm persegi. Selanjutnya menghitung periksa terhadap syarat luas minimum profil baja dengan rumus AS per AC didapat hasilnya 4,79% lebih besar dari 4%, yang mana 4 sama dengan oke. Yang mana di sini 4,79% lebih besar dari luas penampang profil baja minimal. Selanjutnya periksa syarat jarak sengkang atau pengikat lateral. Untuk jarak sengkang sama dengan 250 mm yang sudah diketahui jaraknya, kurang dari 2/3 dikali 500 sama dengan 333,3 mm sama dengan oke. Selanjutnya periksa syarat luas tulangan longitudinal. Yang pertama, jarak antar tulangan longitudinal dengan rumus sebagai berikut didapat hasilnya 378 mm. Selanjutnya luas tulangan longitudinal dengan rumus 1/4 dikali pi dikali
22 kuadrat didapat hasilnya 68,04 mm persegi. Sama dengan oke. Selanjutnya menghitung persyaratan tulangan lateral. Untuk luas tulangan sengkang dengan rumus 1/4 dikali pi dikali 10 pangkat 2 didapat hasilnya 45 mm persegi. Selanjutnya hitung tegangan lele modifikasi. Yang pertama luas tulangan total longitudinal dengan rumus sebagai berikut didapat hasilnya 1520,52 mm persegi. Selanjutnya untuk luas neto beton dengan rumus sebagai berikut didapat hasilnya 236.499,78 mm persegi. Selanjutnya profil baja yang diberi selubung beton maka menggunakan rumus C1 sama dengan 0,7, C2 sama dengan 0,6, C3 sama dengan 0,2. Selanjutnya untuk FMY dengan rumus FY tambah C1 dikali FYR dikali AR per AS ditambah C2 dikali F aksen C dikali AC per AS didapat hasilnya sebesar 517,66 MPa. Selanjutnya untuk menghitung modulus elastisitas modifikasi dengan rumus EM sama dengan E tambah C3 dikali EC dikali AC per AS didapat hasilnya 295.152,66 MPa. Selanjutnya jari-jari kirasi kolom komposit. Di sini diambil dari nilai terbesar antara A dengan B. Nah, untuk RM-nya diambil 150 mm. Selanjutnya menghitung kuat tekan kolom komposit dengan lambda C sama dengan KC dikali L per RM dikali Pi akar FMY per EM didapat hasilnya 0,336. Karena 0,25 kurang lebih kecil dari lambda C, lebih kecil dari 1,2, maka rumus W-nya menggunakan 1,43 per 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda C. Didapat hasilnya 1,04. Selanjutnya untuk menghitung FCR dengan rumus FMY dikali W dengan didapat hasilnya 549,67 MPa. Selanjutnya untuk NN dengan rumus AS dikali FCR didapat hasilnya 655046,6 Newton. Selanjutnya faktor reduksi kali NN dengan didapat hasilnya 559,73 ton. Selanjutnya menghitung kuat tekan aksial rencana dari profil WF 300 kali 300 kali 10 kali 15 adalah faktor reduksi dikali NNS didapat hasilnya 2443,920 Newton. Selanjutnya untuk beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton, yang pertama faktor reduksi dikali NNC sama dengan didapat hasilnya 3153,369,61 Newton. Dan yang terakhir 1,7 dengan rumus 1,7 dikali faktor reduksi dikali FC aksen dikali AB didapat hasilnya 635 lebih besar dari faktor reduksi NNC sama dengan oke. Selanjutnya ada merupakan pengaplikasian struktur kolom komposit. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan penggabungan dari ketiga bahan. Yang pertama ada baja profil, yang kedua ada tulangan yang ini, dan ketiga ada selimut beton yang dicor sehingga membentuk suatu kolom komposit. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.